Oke, di video kali ini gue akan coba gantiin MacBook yang biasanya gue pakai sehari-hari dengan sebuah iPad. Nah, gue sengaja buat video ini untuk tes sebenarnya iPad udah bisa gantiin MacBook atau belum. Dan yang gue maksud dengan gantiin MacBook di sini adalah pindahin kerjaan yang biasanya gue lakukan di MacBook ke iPad. Nah, gue yakin cara pakai iPad setiap orang bisa berbeda, tapi yang gue share di video kali ini dari pengalaman gue sendiri pakai iPad only selama 7 hari terakhir. Dan kebetulan device yang gue punya ini, MacBook Pro 13 inci dengan chip M1 dan iPad Air 5 atau M1, pas banget buat dites di video ini karena spesifikasinya mirip. Sama-sama chip M1, 8 core CPU, 8 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM 8 GB. Jadi menurut gue spesifikasinya juga lebih pas kalau mau dibuat video kayak gini. Untuk MacBook Pro yang gue gunakan ini sekarang masih menggunakan macOS Ventura, dan untuk iPad sekarang lagi di iPadOS 16. Nah, gue juga biasanya pakai beberapa aksesoris buat iPad Air gue ini dengan menggunakan keyboard case Logitech Combo Touch dan Apple Pencil generasi kedua. Well, nggak selalu pakai aksesoris ini sih, terutama keyboard case, karena menurut gue desain iPad tuh baru kelihatan bagus kalau nggak ditutupin case. Jadi gue juga kadang pakai iPad-nya tanpa menggunakan case apapun. Nah, hal pertama yang gue suka banget ketika ganti MacBook dengan iPad adalah portability atau gampang dibawa kemana-mana. Tentu saja plus terbesar pakai iPad ya ukurannya lebih kecil dari MacBook dan lebih ringan juga walaupun dipakein keyboard case seperti ini. Untuk setup iPad gue sendiri, iPad Air 5 beratnya 462 gram, ditambah keyboard case Logitech Combo Touch ini yang beratnya 500 gram, totalnya pun masih lebih ringan dibandingkan MacBook Pro yang beratnya 1,4 kg. Jadi seberat-beratnya iPad ini ditambahin case tetap aja masih lebih ringan dari MacBook. Dan kalau teman-teman pakai keyboard case seperti ini, menurut gue juga ada plusnya karena iPad-nya jadi bisa kalian gunakan seperti MacBook dengan keyboard dan iPad-nya dalam angle yang seperti ini. Kalau buat kerjaan yang banyak ketik, keyboard case itu membantu banget sih. Dibandingkan kalian pakai iPad-nya dalam posisi flat seperti ini buat ketik, yang menurut gue agak kurang nyaman. Terus enaknya pakai iPad dibandingkan MacBook, kalian juga bisa gunakan dalam mode portrait atau landscape seperti ini, jadi fleksibel banget. Kalau buat gue pribadi, mode portrait itu paling cocok buat browsing, terus buat buka sosial media seperti Instagram atau TikTok. Sedangkan kalau mode landscape itu paling nyaman buat nonton, main games, atau bahkan buat kerjaan yang multitasking. Untuk iPad sendiri juga menurut gue lebih gampang buat dibawa kemana-mana dibandingkan MacBook. Karena MacBook itu terutama layarnya sensitif banget. Termasuk kalau lagi ditaruh di tas perlu hati-hati juga supaya layarnya nggak ketekan. Sejauh ini gue nggak pernah ngalamin layar MacBook gue kenapa-napa sih, tapi banyak case orang-orang yang nggak sengaja MacBooknya ketekan di dalam tas dan akhirnya layarnya jadi bermasalah, sedangkan kalau di iPad layarnya nggak sesensitif itu. Bahkan iPad enaknya bisa ditenteng juga kayak gini, kalau misalnya tasnya lagi penuh, jadi lebih gampang. Ngomong-ngomong soal layar, menurut gue nggak beda jauh secara kualitas gambar atau kecerahan antara MacBook Pro M1 ini dengan iPad Air 5, karena layarnya juga kurang lebih sama. Yang membedakan antara kedua layar ini ya tentu ukuran layar MacBook yang lebih besar karena 13 inci. Sedangkan untuk iPad Air, ukuran layarnya 10,9 inci. Jadi kalau buat nonton atau editing, kalian bisa lebih nyaman lihat layar yang ukurannya lebih besar seperti yang ada di MacBook. Kalau ditanya enakan lihat layar yang mana antara MacBook dengan iPad, menurut gue agak susah dibedain ya karena kurang lebih sama, nggak ada beda signifikan. Dan ini memang tergantung iPad dan MacBook yang kalian gunakan juga. Kalau yang MacBook Pro 14 inci atau iPad Pro, itu baru layarnya terasa lebih bagus. Selain itu, yang bikin pakai iPad lebih seru dibandingkan pakai MacBook, tentu saja touchscreen. Kalian bisa pakai iPad-nya buat apa aja sambil touchscreen, seperti main games, browsing, buka sosial media juga touchscreen, yang menurut gue ini memang yang ngebedain feel pakai MacBook yang apa-apa perlu keyboard dan trackpad, sedangkan di iPad tinggal touchscreen aja. Tapi walaupun touchscreen, menurut gue nggak semua hal nyaman buat touchscreen. Contohnya yang paling sering gue lakukan juga adalah buat ketik, terutama kalau teksnya panjang, misalnya buat script video YouTube yang bisa beberapa halaman. Nah, buat ketik di iPad sendiri, kalian perlu taruh iPad-nya dalam posisi seperti ini, yang menurut gue ini udah kurang nyaman sih posisinya. Dan pas kalian ketik juga keyboardnya akan makan layar yang lumayan banyak, jadi tampilan layarnya agak terhalang. Dan gue juga nggak bisa ketik secepat gue ketik di keyboard MacBook. Kalau buat ketik yang singkat-singkat aja ya masih oke sih, tapi kalau untuk ketik yang panjang, misalnya buat teman-teman yang lagi skripsi atau yang kerjaannya banyak ketik, menurut gue MacBook masih jauh lebih nyaman. Mungkin teman-teman kepikiran, tapi kan bisa tinggal ditambahin keyboard case aja, beres. Nah, gue sendiri udah cobain banyak keyboard case iPad dari berbagai merek, tapi menurut gue ketik di MacBook tetap lebih nyaman, dan gue juga bisa ketik dengan lebih cepat. Sebagus-bagusnya iPad dengan keyboard case, gue pribadi tetap lebih pilih ketik di MacBook.
Untuk konsumsi media, misalnya buat nonton YouTube atau Netflix, menurut gue pakai iPad lebih seru sih, karena kalau bosen atau mau ganti posisi duduk pas nonton, kalian tinggal angkat aja iPad-nya atau mau nonton sambil pegang iPad juga bisa. Sedangkan kalau di MacBook lebih terbatas, cuma bisa ditaruh gitu aja, nggak mungkin dipegangin terus selama nonton. Selain itu, buat sosial media, terutama Instagram atau TikTok, menurut gue juga lebih nyaman pakai iPad dibandingkan MacBook, karena tampilan sosial media yang di iPad itu mirip seperti yang ada di iPhone. Jadi pengalamannya mirip seperti kalian buka sosial media dari HP. Tapi untuk MacBook menurut gue agak kurang oke sih buat sosial media. Contoh paling simple kalau misalnya kalian buka TikTok, itu pengalamannya berbeda karena swipe-nya itu dari trackpad yang buat gue beda banget feel-nya seperti swipe di iPhone atau iPad. Nah, tapi kalau buat nonton YouTube masih lebih bagus nonton di MacBook sih. Karena selain ukuran layarnya lebih besar, speaker di MacBook Pro ini juga menurut gue sedikit lebih bagus. Dan yang paling terasa bedanya adalah MacBook Pro totalnya ada 4 speaker, sedangkan di iPad Air 5 speakernya cuma ada 2. Nah, kalau tadi kita udah bahas dari sisi penggunaan buat konsumsi media, seperti nonton, buka sosial media, tapi gimana kalau buat pekerjaan? Nah, tentu saja gue cuma bisa share dari bidang pekerjaan gue sendiri, tapi kita coba dari pekerjaan yang simple dulu, yaitu browsing dan email. Karena gue yakin kita semua yang pakai laptop pasti akan dipakai juga buat browsing dan email. Menurut gue untuk browsing di iPad termasuk nyaman banget, apalagi dibantu dengan touchscreen, dan untuk email juga sama. Gue biasanya menggunakan Safari buat browsing, dan untuk experience-nya juga kurang lebih sama seperti yang ada di MacBook. Oh iya, karena gue juga ada Apple Pencil 2nd Gen, gue juga bisa pakai buat browsing untuk swipe seperti ini, atau kalau mau tulis teks juga bisa. Plus kalau lagi lock screen seperti ini, gue bisa langsung sentuh aja layarnya pakai Apple Pencil untuk buat notes baru, dan ini salah satu fitur yang gue suka sih, jadi nggak usah cari aplikasi Apple Notes dulu untuk buat notes. Dan ngomong-ngomong soal Apple Pencil, gue juga biasanya pakai buat gambar beberapa konsep video YouTube. Misalnya ada shot yang mau gue ambil seperti apa atau thumbnail. Nah, itu bisa gue gambar di iPad lewat aplikasi Procreate. Yang tentu saja kalau soal menggambar, iPad lebih unggul sih. Soalnya kalau MacBook perlu alat tambahan lagi. Tentu saja gue bukan orang yang profesional dalam hal menggambar seperti yang kalian lihat di layar. Tapi iPad menurut gue cukup membantu dalam memvisualisasikan ide-ide yang gue kepikiran dan mau gue buat di dalam video. Nah, iPad Air 5 ini layarnya masih 60Hz refresh rate, jadi mungkin buat teman-teman yang profesional dalam menggambar di iPad, mungkin kalian graphic designer atau ilustrator, gue yakin iPad Pro yang sudah 120Hz refresh rate bisa jadi pilihan yang lebih oke. Ini karena gue bukan profesional dalam bidang menggambar, jadi 60Hz ya udah cukup buat gue. Next, kerjaan lainnya yang biasanya gue lakukan di MacBook adalah edit foto. Nah, aplikasi edit foto yang paling sering gue gunakan adalah Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop. Untuk kedua aplikasi editing ini menurut gua nggak sama persis seperti yang ada di MacBook sih. Contoh simpelnya Adobe Lightroom yang walaupun tampilannya mirip, tapi cara pakainya agak berbeda. Misalnya tombol shortcutnya berbeda dengan yang versi macOS, jadi perlu penyesuaian lagi. Tapi menurut gua ini lebih ke arah kalian terbiasa yang mana sih. Kalau misalnya teman-teman biasanya edit foto di Mac terus pindah ke iPad, kalian pasti perlu penyesuaian lagi. Tapi kalau memang dari awal sudah edit foto di iPad, pasti lama-kelamaan kalian akan terbiasa dengan yang versi iPad. Buat gua, foto editing di MacBook masih bisa digantikan dengan iPad kok. Paling perlu sedikit penyesuaian aja. Nah, kalau untuk edit video, menurut gue ini lebih kompleks karena walaupun aplikasinya sama-sama Final Cut Pro, menurut gue cara pakai aplikasinya berbeda banget dengan yang ada di MacBook. Dan fiturnya juga tidak selengkap Final Cut Pro buat Mac. Ada satu hal yang bikin gue nggak bisa edit video YouTube di iPad, yaitu nggak bisa edit di SSD eksternal. Well, bisa sih, tapi file medianya juga akan di-save di iPad. Untuk satu video YouTube gue sendiri, rata-rata bisa makan storage sekitar 100-an atau bahkan kadang 200-an GB, dan iPad Air gue ini cuma 64 GB, jadi sangat tidak memungkinkan. Atau kalau upgrade storage pun pilihannya cuma ada 256 GB, dan ini pas-pasan banget, belum ditambah aplikasi lain. Menurut gue ini sayang banget sih, filenya otomatis di-save di iPad juga, karena ini berarti Apple mendorong pembeli untuk beli iPad yang storage-nya lebih besar. Bahkan kalau mau aman, menurut gue pilihannya iPad Pro dengan storage minimal 500 GB kalau mau edit video secara profesional. Jadi untuk kerjaan gue yang banyak edit video, iPad belum bisa menggantikan peran MacBook sih. Tapi buat teman-teman yang mungkin cuma untuk edit video simple yang nggak banyak efek, Final Cut Pro di iPad juga sebenarnya udah bagus kok. Nah, karena di iPad nggak ada port apa-apa selain port untuk charging, tentu kalian akan perlu dongle atau USB-C hub seperti ini. Beberapa tipe MacBook khususnya yang 14 atau yang 16 inci punya port yang lebih lengkap, tapi kalau MacBook kalian masih sama seperti yang gue gunakan ini, yang portnya masih cuma ada 2 port Type-C, kalian juga akan perlu dongle. Untuk USB-C hub iPad yang gue gunakan ini dari Satechi, yaitu USB-C on the go multi-port adapter.
Dan kenapa gue pilih USB-C hub ini untuk iPad? Karena menurut gue portnya udah lengkap banget. Ada port Type-C untuk charging tersendiri, port Type-C untuk transfer data, port HDMI yang bisa support hingga 4K 60Hz, 2 port USB Type-A, slot SD card dan micro SD, port VGA, dan Ethernet. Jadi kalau soal port menurut gue udah lengkap, dan yang bagusnya lagi bisa dipakai di MacBook juga. USB-C hub ini juga bagus karena ada kabel pendek seperti ini, tapi kalau merasa kabelnya terlalu pendek, USB-C hub ini juga udah include kabel Type-C sepanjang 1 meter buat disambungin ke iPad, biar dongle-nya ini nggak ngegantung waktu dicolok ke iPad. Nah, video ini tidak disponsori oleh Satechi, jadi gue beli sendiri, tapi menurut gue kalau teman-teman mau menjadikan iPad kalian sebagai device utama, aksesoris iPad seperti USB-C hub ini wajib kalian punya sih. Apalagi kalau iPad-nya lagi dicas, itu udah nggak ada port lagi. Nah, untuk daya tahan baterai, menurut gue MacBook Pro M1 gue ini masih lebih awet dibandingkan iPad Air 5, walaupun sama-sama M1, tapi iPad ini juga bisa kalian gunakan seharian kok, tergantung buat apa juga. Kalau misalnya untuk kerjaan yang cukup berat, seperti edit video atau sering main games, itu baik MacBook maupun iPad juga akan sama-sama cepat habis baterainya. Ngomong-ngomong soal games, buat teman-teman yang sering main games, menurut gue iPad tetap pilihan yang lebih seru sih buat main games. Nah, memang di MacBook sendiri ada beberapa games yang bagus juga. Misalnya gue sendiri kadang main Call of Duty di MacBook. Tapi sebenarnya pilihannya nggak terlalu banyak menurut gue. Sedangkan di iPad, kalian bisa main banyak games yang ada di iPhone juga. Seperti Mobile Legends, PUBG, FIFA, dan sebagainya. Dan tentu saja karena touchscreen, main games juga menurut gue jadi lebih seru di iPad. Memang ini tergantung games apa yang biasanya kalian mainin juga sih. Tapi karena di iPad bisa touchscreen, pengalamannya memang beda. Justru kalau pakai keyboard yang ada di keyboard case iPad buat main games, menurut gue malah jadi kurang seru gitu. So, apakah iPad bisa menggantikan MacBook? Buat gue, belum bisa sih. Karena banyak pekerjaan gue yang masih sangat mengandalkan MacBook, atau lebih tepatnya aplikasi yang versi macOS. Karena aplikasinya memang udah lebih mateng dibandingkan iPad, terutama aplikasi profesional. Sekali lagi gue cuma bisa share dari bidang pekerjaan gue sendiri. Ada beberapa orang yang gue kenal udah ganti 100% ke iPad only, tapi kebanyakan di bidang graphic design sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? iPad udah bisa menggantikan peran MacBook atau belum? Atau kalau misalnya buat kalian yang udah ganti ke iPad only dan di bidang pekerjaan lain, boleh banget untuk share di kolom komentar ya, karena siapa tahu bisa membantu orang lain yang nonton video ini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, video yang lebih ke arah eksperimen. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget buat klik tombol like, atau bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video eksperimen berikutnya. Bye!